Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter 1009 versi Manga Plus sudah rilis. Itu artinya waktunya react chapter terbaru. So, without any long again, daripada Mr. K banyak bicara gak jelas, let's go on ya. It's time to react One Piece 1009, oke? Let's go. Judul chapter 1009, Neraka. Judul ini bisa saja mengarah ke Kastil Kaido yang sudah dipenuhi kobaran api akibat dari perbuatan Orochi yang ingin membalas dendam dengan membunuh semua orang. Atau bisa jadi judul tersebut mengarah ke pertarungan yang mulai memanas di Onigashima. Well, mau yang manapun, chapter kali ini mulai memberikan titik terang bagaimana 5 manusia sableng ini akan mengalahkan kedua Yonko. Lalu, cover kali ini diisi oleh color spread berwarna yang tergambar seluruh kru topi jerami ditemani Tama dan Komachi yang sedang bersantai di tengah dinginnya salju sambil memberikan topi jerami pada patung Zuzo. BTW kalau boleh berpikir secara gila, ada hal yang bikin menarik di cover color spread ini, yaitu patung Zuzo-nya dipakaikan dengan topi anyaman khas yang entah kenapa membuat Mr. K teringat akan para Akazaya. Gak mau komen lebih lanjut dah, malah gak bahas-bahas konten react nantinya. And now, ke menu utamanya. Orochi yang selalu dihantui ramalan Kozuki Toki tentang kemunculan 9 Akazaya yang akan datang 20 tahun lagi akhirnya saling bertemu dengan para Akazaya. Meski Orochi kaget melihat kehadiran para Akazaya, Orochi tak merasa takut. Malah nih Shogun ganteng langsung berubah ke mode Zuan-nya untuk melumat para Akazaya yang sedang terluka. Namun, walaupun dalam keadaan terluka ya, para Akazaya ini masih mampu untuk menebas semua kepala Zuan si Shogun ganteng nan bijak ini. Lalu, setelah sukses memotong kepala dari Orochi, Kinemon dan Akazaya lainnya malah pergi begitu saja ninggalin Orochi. Sepertinya, Kinemon dan para Akazaya lain tahu tentang rahasia kekuatan dari buah iblis milik Orochi berhubungan dengan hidup matinya Orochi bisa tersetting beberapa kali. Dari mana Mr. K punya pendapat seperti ini? Well, petunjuknya ada pada perkataan Fukurokuju waktu ngingetin Orochi kalau para Akazaya gak tahu Orochi sudah mati sekali. Nah, dari perkataan itulah Mr. K merasa kekuatan Shogun brengsek ini bisa membuatnya hidup beberapa kali setelah mati. Dan kalau opini ini dihubungkan dengan buah iblis mythical Zuan Yamato no Orochi, serasa cocok aja gitu. Tapi entahlah, diriku ini juga bingung kok. Yang jelas Mr. K sudah yakin kalau Orochi sebenarnya sangatlah lemah dalam pertarungan. Nih Shogun brengsek cuma modal skill buah iblis mythical Zuan yang membuatnya bisa hidup kembali setelah mati. Jadi wajar kalau para Akazaya pun mutusin untuk pergi mencari Momonosuke daripada menghabiskan waktu meladeni Orochi. Sedangkan Raizo akan menghandle Fukurokuju sendirian, duel antar dua shinobi yang menurut Fukurokuju sendiri adalah duel yang telah ditakdirkan. Anyway, dari percakapan antara Fukurokuju dan Raizo, kok rasa-rasanya Fukurokuju punya problem berat di masa lalu dengan Raizo ya? Tapi entah juga sih. Next, pindah ke atas tengkorak Onigashima, memperlihatkan kedua Yonko yang lagi ngerancanain serangan gabungan untuk dilancarkan. Sedangkan 5 manusia sableng sedang pusing mikirin caranya misahin kedua Yonko tersebut. Di sini, Kid yang ngerasa gak sanggup ngeladenin kedua Yonko secara bersamaan, meminta Lau untuk misahin Big Mom dan Kaido pakai kekuatannya. Sayangnya, Lau gak bisa ngelakuin hal tersebut karena kekuatan haki dari kedua Yonko tersebut terlalu kuat. Ternyata kekuatan haki sangatlah berpengaruh ya di dunia One Piece. Bahkan kekuatan buah iblis OP-OP Nomi milik Lau yang bisa ngelakuin apa saja selama targetnya berada dalam jangkauan room milik Lau gak bisa apa-apa jika lawannya hakinya sangatlah strong. Nah lanjut, di momen 5 manusia sableng sedang ngobrol akan rencananya, kedua Yonko Edan ini langsung mengangkat kedua senjatanya dan melancarkan serangan gabungan Hakai. Wush, serangan gelombang besar datang dengan cepat menghampiri kelima manusia sableng yang kaget dengan serangan para Yonko. Mereka kebingungan dengan kecepatan serangan Hakai. Kelima manusia sableng ini pun menyadari bahwa serangan tersebut mustahil bisa dihindari dan bisa membunuh mereka semua. Dan memang kekuatan gabungan hasil dari ayunan kedua senjata Yonko ini. Nah, mengetahui serangan yang datang bisa membunuh mereka semua, Zoro dengan gagah berani datang menghampiri gelombang tersebut. Dengan ketiga pedangnya, berusaha menahan dan mengulur waktu, membuat kaget Big Mom dan Kaido. Ternyata ada seorang yang bisa menahan serangan combo dahsyat mereka. Walau menahannya hanya sedetik sih. Tapi gak masalah, momen ini pecah sih bos. Memang kesetiaan dan keputusan yang diambil oleh wakil kapten kita ini patut dikasih standing applause. Bentar, Mr. K berdiri dulu. Nice job Zoro. Thanks to Zoro, berkat aksi nekatnya, Kid, Luffy, Lau, dan Killer punya sedikit waktu sehingga berhasil menghindar.
Jika saja Zoro tidak menahan serangan tersebut, mungkin sudah gagal misi untuk merebut kembali kebebasan negeri Wano Kuni. Pokoknya epic sih, sekali lagi kita diperlihatkan Zoro selalu siap mempertaruhkan nyawanya demi sang baka Sencho Luffy. BTW, Zoro juga selamat berkat Sembes Law, tapi dia terluka parah gara-gara menahan serangan Hakai tadi. Sementara itu, Luffy marah melihat apa yang terjadi ke Zoro. Tanpa pikir panjang, Aur Baka Sencho melesat sendirian untuk menghajar Kaido dengan jurusnya Gomu Gomu no Red Hawk. Tapi sayang, serangan Luffy berhasil dihindari oleh Kaido. Gilanya lagi, Luffy yang melihat Kaido menghindar mengatakan Kaido takut terluka akan pukulan Luffy barusan. Sehingga membuat manusia yang katanya pengen mati ini malah menghindari pukulan Luffy. Ada, bikin geleng-geleng memang kelakuan dari Luffy yang malah memprovokasi Kaido. Dalam momen menegangkan, masih saja bisa membuat fans One Piece senyum-senyum sendiri melihat kelakuan sableng sang baka Sencho. Ya, walau Luffy harus menerima fakta akibat perkataannya sukses memancing amarah Kaido, serangan dari pentung kasih milik Kaido berhasil mengempaskan Luffy. Luffy mencoba menahan serangan ini dengan tangannya yang telah dilapisi Hakibuso. Tapi tetap saja tangan Luffy malah kesakitan karena Hakibusonya masih kalah dengan Kaido. Well, setelah menahan serangan pentung kasih Kaido tadi, ladalah Luffy harus menghindari semburan beam dari mulut Kaido. Nah, Kaido yang melihat serangannya masih belum mengenai Luffy secara telak, langsung menghampiri Luffy dengan cara melompat ke udara sambil memutar pentung kasih miliknya untuk melancarkan jurus Gozanzi Ragnarok. Sebuah serangan dahsyat yang ada efek petir hitam mengalir, tapi sepertinya ini bukanlah petir hitam sih. Kalau kita ingat-ingat, efek Haki Raja juga seperti ini. Jadi, menurutku ini adalah efek Haki Raja yang mengalir di pentung kasihnya Kaido. Anyway, serangan Gozanzi Ragnarok Kaido sukses mengenai badan Luffy dengan sangat dahsyat. Oh, kuat sekali memang Kaido dalam bentuk hibridnya. Gak salah memang Yonko yang satu ini dinobatkan sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece. Sementara itu, di sisi lain, karena Luffy sudah mengorbankan dirinya berhasil membuat Kaido fokus hanya ke Luffy, keadaan ini dimanfaatkan oleh 4 manusia sableng lainnya untuk melancarkan serangan ke Big Mom. Mereka semua berencana memisahkan 3 special homies Big Mom. Rencana dimulai dengan Kid yang membuat sebuah kotak dari besi rongsokan. Lalu Law dengan Sembesnya memindahkan Zeus ke dalam kotak tersebut. Lalu Zoro dan Killer yang melihat Zeus sudah menghilang bergerak secara bersamaan. Zoro memotong Prometheus dengan jurusnya Homurasaki Rokudo no Suji. Sedangkan Killer memisahkan Napoleon dari tangan Big Mom. Wah, edan memang kerjasama apik dari 4 manusia sableng ini sukses mengimbangi kekuatan Big Mom. Dan gak habis sampai di situ saja, Big Mom yang marah melihat ketiga homiesnya diserang habis-habisan, mencoba membalas serangannya dengan bergerak ke arah Kid, lalu pukulan pun berhasil diserangkan ke arah muka Kid dengan sangat telak. Tapi ternyata itu emang jebakan yang disiapkan oleh Kid supaya Big Mom memukulnya. Soalnya setelah Big Mom memukulnya, Kid lalu memasangkan besinya ke tangan Big Mom dan dengan kekuatan repel, Kid berhasil menerbangkan Big Mom ke atas. Nah, melihat Big Mom yang berada di atas, Law tidak membuang kesempatan ini. Dia lalu menerbangkan batu besar dengan jurusnya Touch. Dan akhirnya, tujuan dari serangan kombinasi 4 manusia sableng ini sukses dilakukan, membuat Big Mom jatuh dari tengkorak Onigashima. Pokoknya chapter kali ini beneran seru sih. Bagaimana kombinasi dan kerjasama apik yang diperlihatkan oleh Kid, Law, Zoro, dan Killer sukses menjatuhkan Big Mom dari Onigashima. Di sini Mr. K merasa peran Law sangatlah vital. Bagaimana kekuatan dan strategi yang dibuat oleh Law sukses menjatuhkan salah satu Yonko. Ya memang kekuatan dari OP-OP Nomi ini sangatlah cocok kalau dijadikan support karena bisa digunakan di berbagai situasi meski tidak bisa memindahkan kedua Yonko. Tapi Law bisa memaksimalkan kekuatannya dengan sangat baik. Good job dah, Trafalgar di Waterloo. Hal seperti ini mustahil dipikirkan oleh Luffy atau Kid yang hanya suka maju secara sembrono. Jadi tugas Law lah mengisi posisi tersebut dengan baik yang pada akhirnya sukses memisahkan Lin dan Kaido. Dan sekarang apa yang akan terjadi pada Big Mom yang akan jatuh ke laut? Zeus tidak dapat menolong karena terjebak dalam box. Apakah Kaido yang akan menolongnya dengan berubah ke mode naganya? Atau Perospero yang sedang menuju ke tengkorak Onigashima? Atau ada kejutan lainnya dari Oda Sensei? Ya, Mr. K pun gak tahu akan hal ini, tapi feelingku ya, masa Big Mom akan kalah begitu saja hanya karena hal seperti ini? Semoga saja dah minggu besok ada jawabannya. Lagian gak libur juga kan manga One Piece? Berharap libur sih sebenarnya Mr. K. Oke dah, aku akhiri saja konten react kali ini. So, see you again next time. Adios de caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.